Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu berkelimpahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ketemu dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video ini saya menjelaskan tentang bagaimana agar afirmasi yang kita ucapkan setiap hari itu memiliki dampak yang optimal pada diri kita. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, teman-teman semua, ini sebetulnya ada teman-teman yang curhat ya, bahwasanya kenapa saya sudah berafirmasi setiap hari, sudah membacanya bahkan lebih dari 1 ya, sampai 2 kali, 3 kali, tetapi tidak ada dampak yang optimal pada diri saya, seperti itu. Nah, sebetulnya begini. Saya harus luruskan terlebih dahulu bahwasanya afirmasi itu adalah suatu bentuk penegasan yang positif kepada diri sendiri, seperti itu. Tujuannya adalah untuk memprogram pikiran bawah sadar kita agar selaras dengan tujuan yang hendak dicapainya itu. Tetapi sebetulnya afirmasi itu hanyalah alat bantu untuk memprogram pikiran saja ya. Alat bantu untuk memprogram pikiran agar lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti itu. Oke, nah karena sifatnya hanya membantu, ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yang sangat menentukan keberhasilan pada suatu afirmasi yang kita ucapkan itu. Nah, kira-kira apa faktor-faktornya itu? Nah, sebetulnya faktornya ada 3. Ya, yang pertama adalah tujuan yang jelas atau tujuan yang spesifik gitu. Nah, tujuan yang jelas dan spesifik ini harus didukung dengan reward dan punishment ya. Reward itu adalah kenikmatan yang akan kita dapatkan kalau seumpama bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian kalau punishment adalah kesengsaraan yang didapatkan apabila tidak bisa mencapai impian yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Jika Anda memiliki tujuan menjadi orang baik, itu tandanya kurang spesifik, belum jelas, maka harus dijelaskan terlebih dahulu. Misalkan, saya menjadi orang yang baik, artinya saya menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bisa diandalkan, menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Kemudian apa punishment-nya? Punishment-nya apabila saya nggak bisa menjadi orang baik, maka saya akan dibenci oleh masyarakat, saya nggak dipercaya oleh masyarakat, saya sulit untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan sosial dengan banyak orang, sehingga bisnis saya bisa hancur. Seperti itu. Itu punishment atau kesengsaraan yang akan didapatkan apabila tidak bisa mencapai tujuannya itu. Kemudian harus juga memiliki reward atau kenikmatan yang didapatkan apabila bisa mencapai tujuannya. Contoh, kalau saya menjadi orang yang baik, menjadi orang jujur, menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang berwibawa misalnya, maka saya bisa dipercaya masyarakat, orang-orang akan senang dengan saya mudah menjalin bisnis, saya mudah untuk merekrut karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah reward dan punishment yang mendukung adanya tujuan yang jelas. Nah, ini faktor utama yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum orang itu melakukan suatu afirmasi. Kemudian faktor yang kedua adalah keputusan yang bulat. Ya, keputusan yang bulat ini sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama tadi, yaitu tujuan yang spesifik yang memiliki reward dan punishment. Ya, tujuannya harus spesifik, harus jelas, harus kuat untuk dicapainya. Kemudian didukung oleh faktor yang kedua, yaitu keputusan yang bulat. Ya, saya harus menjadi orang yang baik, saya harus menjadi orang yang jujur, seperti itu. Saya harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, itu keputusan yang bulat. Nah, yang ketiga adalah niat yang kuat. Nah, niat yang kuat ini sangat dipengaruhi oleh keputusan. Ya, keputusan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang spesifik. Seperti itu. Jadi ketiga faktor ini sangat berpengaruh ya, atau saling terhubung satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang spesifik. Yang kedua adalah kita harus memiliki keputusan yang bulat. Yang nomor 3, kita harus memiliki niat yang kuat. Nah, dengan adanya ketiga faktor ini, maka kita baru melakukan suatu afirmasi. Nah, contoh afirmasinya seperti ini. Mulai sekarang dan seterusnya, atau mulai hari ini dan seterusnya, saya mengizinkan dan meniatkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih dapat dipercaya, lebih bisa diandalkan,
lebih progresif. Ya, apapun yang terjadi, masalah yang saya hadapi, saya akan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, dengan penuh karismatik, dengan penuh kewibawaan, dan semua orang menyukai keputusan saya. Gitu. Nah, teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat afirmasi ini, silakan nanti menonton video saya yang ini ya. Oke. Baik, kita teruskan. Nah, afirmasi di sini sifatnya membantu untuk memprogram pikiran bawah sadar agar selaras ya dengan apa yang kita inginkan, selaras dengan cita-cita, impian yang ingin kita capai itu. Nah, ini ada testimoni menarik dari teman-teman yang dulu pernah praktek afirmasi magnet uang di sini. Ada yang sudah mendapatkan uang 8 juta kalau nggak salah itu ya. Fotonya ditunjukkan ke saya, Mas, ini saya berhasil praktek afirmasi magnet uang gitu. Ada yang berhasil juga tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, ditraktir temannya dan lain sebagainya begitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Karena sudah punya tujuan yang jelas, sudah punya tujuan yang spesifik, maunya apa begitu. Kemudian memiliki keputusan, yaitu mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki yang banyak ya, atau mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga seperti itu. Kemudian niatnya juga kuat di dalam afirmasi itu sehingga membuahkan hasil yang bagus. Sedangkan yang tidak berhasil juga ada ya. Saya pikir yang nggak berhasil itu lebih banyak daripada yang berhasil. Kenapa? Karena 3 faktor tadi itu mungkin salah satunya kurang ada ya. Bisa jadi goalnya kurang spesifik, tujuannya kurang jelas, atau mungkin kurang ada keputusan yang bulat, kurang ada niat yang kuat, maka afirmasi yang diucapkan akan kurang begitu menghasilkan, akan kurang begitu optimal hasilnya pada diri kita sendiri begitu. Nah, jadi bisa dipastikan teman-teman yang selama ini sudah afirmasi dan belum berhasil, atau katakanlah belum bisa menarik yang diinginkannya, kalau teman-teman yang belajar LOA pasti belum berhasil LOA-nya, maka afirmasinya bisa jadi kurang intensi, kurang niat yang kuat. Niat yang kuatnya karena kurang keputusan yang bulat. Keputusan yang bulat karena kurang tujuan yang spesifik, kurang adanya tujuan yang kuat pula, kurang adanya reward dan punishment-nya seperti itu. Oke, jadi 3 faktor ini coba teman-teman tuliskan di buku ya, atau diingat-ingat saja, kemudian dipraktekkan kembali dengan afirmasi yang baru atau dengan afirmasi yang lama, dibaca kembali setiap hari, bisa pagi atau sore begitu, dengan disertai niat yang kuat. Dan niat yang kuat itu disertai keputusan yang bulat. Keputusan yang bulat harus disertai dengan impian yang jelas, tujuan yang jelas, goalnya harus sejelas mungkin, bahkan sudah bisa digambarkan di dalam kepala begitu. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Silahkan di-share dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga nantinya video-video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.